Baik teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Hargai Kehidupan. Video reaksi yang akan saya buat pada kesempatan ini adalah tentang kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Gubernurnya Anies Baswedan. Ya, ini sempat ramai dibicarakan ya, dan sekarang lagi diusut ya hasil dari pemeriksaan BPK itu. Maksud saya ya banyak yang membicarakan ya, perihal kelebihan bayar ini. Saya akan meninjaunya dari berbagai aspek ya. Bisa jadi nanti saya akan tinjau dari aspek hukumnya ya. Terlebih dulu saya akan tampilkan videonya tentang kelebihan bayar ya, yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir ya kemungkinan diketahui oleh Anies Baswedan sebagai gubernurnya ya. Tapi jangan lupa teman-teman nonton video ini dan di subscribe ya, di like dan di share ya kepada teman-teman ya. Baik, kita saksikan dulu video berikutnya. Saya ambil sumbernya dari Ade Armando ya, dari Cokro TV ya. Mari kita saksikan bersama-sama. DKI itu korup. Ini bukan karena saya benci Anies Baswedan ya, walaupun sejujurnya saya memang mencurigainya. Sejak awal masa pemerintahan Anies, bau Anies korupsi sudah tercium dari kantornya. Dan kini, 1 tahun menjelang masa akhir jabatan gubernur, bau itu semakin menyengat. Salah satu yang terpenting adalah ditemukannya begitu banyak kasus kelebihan bayar yang terungkap Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Definisi kelebihan bayar adalah apabila nilai proyek lebih tinggi ketimbang harga real. Yang terbesar adalah kelebihan bayar subsidi sampai 415,9 miliar rupiah kepada PT Transjakarta pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Bayangkan, kelebihan bayar kok bisa 415 miliar rupiah. Uang semua itu, nggak pakai pasir. Dan yang agak lucu adalah kelebihan bayar karena Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020 dan mencapai 862,7 juta rupiah. Begitu juga ada kelebihan bayar karena pemerintah masih membayar kartu Jakarta Pintar kepada 1.145 siswa yang sudah lulus dengan nilai pengeluaran mencapai 2,3 miliar rupiah. Ini kan luar biasa. Kok kelebihan bayar terjadi berulang kali? Ya, ini Ade Armando meninjaunya dari kelebihan bayar itu kok bisa terjadi berulang kali, dan juga yang kedua kok jumlahnya besar ya. Ada yang aneh di sini dibahas bahwa kelebihan bayar juga diberikan kepada pegawai yang sudah wafat dan juga kepada siswa ya, pelajar yang sudah selesai tapi kok masih diberikan ya pembayarannya, dan ini merupakan hal tidak wajar kan. Dan ini menurut Armando terjadi berulang-ulang. Ya kalau kita lihat juga ini hal yang janggal juga ya. Kelebihan bayar jumlahnya gede, dan juga itu terjadi berulang-ulang. Bukan di kasus ini saja ya. Banyak kasus-kasus lain ya. Ini kita catat ada 10 kelebihan bayar ya. Mari kita saksikan lagi video Ade Armando ini ya. Jadi, dalam lebih dari 10 kasus kelebihan bayar yang ditemukan BPK tadi, para petinggi Pemprov DKI dengan enteng mengatakan bahwa memang ada kesalahan, tapi itu tidak merugikan negara. Dan biasanya lagi mereka akan bilang, uang kelebihan bayar itu sekarang dalam proses pengembalian. Buat kita yang berakal sehat, kita layak menduga bahwa itu semua terjadi bukan hanya karena kesalahan personal atau alamiah. Dan bagaimana mungkin mereka menyatakan itu tidak merugikan negara? Ini jelas merugikan negara. Tapi kalau jumlah temuan BPK itu mencakup begitu banyak kasus dengan kelebihan bayar ratusan miliar rupiah, sulit bagi kita untuk tidak curiga bahwa ini adalah bagian dari tindak korupsi berjamaah yang diketahui Anies Baswedan. Terkesan bahwa Anies dan rezimnya all out mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui posisi yang mereka miliki. Dan pelakunya bukan cuma oknum, pelakunya beramai-ramai. Jadi mereka semua tahu sama tahu bahwa masing-masing mereka memain-mainkan harga, memarkup harga, sehingga uang rakyat tidak digunakan dengan cara yang bertujuan mensejahterakan rakyat Jakarta. Inti dari pendapat dari Armando ini bahwa sudah nampaknya terjadi gejala korupsi di Pemprov
Dan ini diketahui oleh Anies ya, dan jumlahnya tidak kecil ya. Ini jumlahnya besar sekali ya teman-teman ya. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video berikutnya. Ini dari Yusuf Muhammad ya. Dia akan merinci kelebihan bayar yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu ada 10 ya. 10 jenis kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Apa itu? Mari kita saksikan sama-sama ya. Nah, apa saja rinciannya? Baiklah, saya akan tunjukkan satu persatu. Tapi tolong dicatat terlebih dahulu. Ini adalah sebuah kritik berbasis data, bukan sekedar nyinyir. Nah, yang pertama, ini kasus kelebihan bayar pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar yang total nilainya ini sebesar 6,52 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, ini ada kasus kelebihan bayar proyek PLTS sekolah sebesar 1,12 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, ini ada kasus kelebihan bayar subsidi Transjakarta sebesar 415 miliar rupiah. Nah, kemudian yang keempat, ini ada kasus kelebihan bayar proyek besar ya, 400 sebesar 1,59 miliar ya. Kemudian yang kelima, ini ada kasus kelebihan bayar pengadaan alat rapid test sebesar 1,1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yang keenam, ini ada kasus kelebihan bayar pengadaan masker sebesar 5,85 miliar rupiah, bos. Coba bayangkan, keterlaluan banget kan Gubernur Seiman ini. Nah, waduh, ini kan lagi kaitannya dengan corona ya. Kok bisa terjadi juga kelebihan bayar itu? Ada kasus kelebihan bayar gaji PNS sebesar 862,7 juta. Nah, dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menemukan bahwa ternyata Pemprov DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020. Lah, ini kan parah sekali. Masa ya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, tapi masih diberikan gaji dan tunjangan. Nah, ini gimana ceritanya, bos? Ya, itu sama dengan pendapat Ade Armando tadi ya. Orang yang sudah tidak beraktivitas lagi bekerja, tapi masih dibayar ya. Sekali mendatangi kuburan. Ya mungkin ini alasannya. Ya tapi sudahlah, saya lanjutkan lagi kasus kelebihan bayar berikutnya. Ya, ini intermezzo aja teman-teman ya. Ini sekedar intermezzo ya. Ada kasus kelebihan bayar jaringan internet sebesar 1,7 miliar rupiah. Dan yang terakhir ini ada lagi kasus kelebihan bayar atas belanja modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor lift atau elevator pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar 1,32 miliar rupiah. Nah, gimana? Dan bener kan ini Gubernur Seiman kita. Ya, jadi totalnya kelebihannya ini semua sekitar 437,45 miliar rupiah. Coba bayangkan, hampir setengah triliun rupiah, bos. Jadi gimana? Apakah yang seperti ini akan terus saja dibiarkan? Ya, itu tadi ya teman-teman pendapat dari Yusuf Muhammad tentang 10 kelebihan bayar yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, dikatakan hampir setengah triliun ya, 437 sekian miliar ya. Itu besar sekali teman-teman ya, besar sekali. Nah, sekarang saya akan tunjukkan video terakhir ya. Video terakhir ini diambil dari Ernest ya. Ini salah satu stafnya banyak Ahok dulu, dia banyak tahu ya, seluk-beluk kerja di Pemprov itu ya. Nah, saya akan meninjaunya di sini dari sudut hukum. Apakah orang yang terlibat kelebihan bayar itu dan ternyata setelah diperiksa tahu uangnya dikembalikan, apakah orang yang terlibat dalam kelebihan bayar ini kena nggak sanksi pidana? Karena uangnya sudah dikembalikan. Berarti dia nggak ngelakuin apa-apa kan, uangnya nggak diambil, cuman uangnya dikembalikan masuk kas negara. Apakah ini tidak ada pengaruhnya dengan tindak pidana? Mari kita saksikan video terakhir dari Ernest ini ya. Publik dihebohkan dengan adanya rencana pengembalian kerugian negara sebesar 6,5 miliar rupiah. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta atau Dinas Damkar pada APBD 2019. Mas Eko pun tadi sebelumnya juga sempat membahas ini. Silakan klik tautannya ya di atas. Pak Kadis. Dalam tren kasus korupsi yang sudah-sudah, ada sektor swasta, birokrasi, dan oknum politisi di sana. Jadi meski pengembalian kerugian negara ada di pihak ketiga, bukan berarti Pak Kadis. Secara hukum pernyataan Pak Kadis juga nggak tepat.
Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara jelas-jelas tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pada penjelasan undang-undang tersebut dikatakan, pengembalian kerugian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Nah, yang bikin saya bertanya-tanya, kok nggak ada sih sinyal gerak dari aparat penegak hukum? Apakah kurang terang benderang laporan BPK ini? Nah, teman-teman, Ernest ini membahasnya jika ada yang terlibat dalam pengembalian barang ini, pengembalian kelebihan bayar ini dari pihak ketiga, dan pihak yang terlibat di dalamnya itu tidak serta-merta bebas dari tindak pidana ya. Nah, pengembalian uang kelebihan bayar itu cuma berfungsi sebagai meringankan hukumannya saja, tetapi proses pidananya tetap jalan ya. Nah, Ernest juga mempertanyakan, ini sudah terang benderang ya hasil temuan BPK ini, tetapi belum nampak aksi yang menonjol ya dari KPK misalnya ya untuk menyelidiki kasus ini ya. Mari kita lihat video Ernest berikutnya ya. Penonton Cokro TV, kalau kita berhusnuzon, mungkin KPK atau Polri sedang melakukan penyelidikan, mencari tindak pidananya. Meski rasanya sih hawa korupsi sudah jelas terendus dari laporan BPK ini. Bisa jadi pidananya sudah ada, dan mungkin saja sekarang sudah tahap penyidikan di KPK atau Polri untuk mencari tersangka. Entahlah. Nah, inilah poin pertama laporan BPK. Menurut BPK, penyusunan harga parkiran sendiri tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut BPK, pada unit submersible dan quick response, survei hanya dilakukan pada satu perusahaan saja. Harusnya ada banyak, tapi ini hanya satu perusahaan saja, yang kemudian menjadi pemenang lelang. Dan spek yang dibuat oleh dinas sama persis dengan spek barang dari vendor. Khusus pada lelang unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal, khusus unit pengurai material kebakaran, pegawai DKI terkait mengaku bahwa, ini nih menarik, penyusunan harga parkiran sendiri memang berdasarkan data yang diterima dari calon vendor sebelum dilakukan lelang. Alamak, ya ampun, joroknya. BPK pun beropini, penyusunan harga parkiran sendiri berindikasi tidak akuntabel dan tidak berasas keadilan, dan berindikasi dalam pelaksanaan pengadaan terdapat indikasi konflik kepentingan dikarenakan pengadaan telah mengarah kepada perusahaan tertentu. Ya, itu tadi pendapat dari Ernest ya. Intinya bahwa tender untuk pembelian mobil kebakaran itu ya semacam ada kong kali kong lah ya. Lelangnya nggak berjalan wajar, nggak sesuai aturan ya, cuman satu perusahaan saja ya. Setahu saya orang awam, lelang itu lebih dari satu ya. Ini cuma satu perusahaan saja ya. Masalah dokumentasi ya main copy paste saja. Nah, dari 3 video ini ya saya mengajak teman-teman yang menonton video ini silakan saja menyimpulkan bahwa kelebihan bayar ini apakah fakta ya, apakah modus ya, itu perlu kita pelajari, perlu kita renungkan sama-sama ya. Baik teman-teman, itu saja video reaksi saya pada kesempatan ini. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, dan terima kasih Anda sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.